Anda kembali menyaksikan berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Prosesi akad nikah Idayati adik Presiden Joko Widodo dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman berlangsung hikmat. Ketua MK menepis tudingan sebagai pernikahan politik. Siswi Madrasah Aliyah di Kabupaten Demak tewas dibunuh di sebuah kebun. Korban hilang setelah berkomunikasi dengan seseorang. Hanya karena dianggap tidak menghormati kakak kelas, siswi sebuah SMP negeri di Semarang Tengah dianiaya kakak kelasnya. Seorang siswi madrasah tewas dibunuh dengan kondisi penuh luka di sebuah kebun di Desa Kebon Batur, Kabupaten Demak. Korban hilang sehari sebelumnya setelah berkomunikasi dengan seseorang lewat telepon. Hilang sejak hari Selasa, siswi madrasah berinisial FN ditemukan tewas di sebuah kebun di Dusun Kadilangon, ke Desa Kebon Batur, Kecamatan Merangen, Kabupaten Demak pada Rabu sore. Kondisi korban mengenaskan, penuh luka darah. Warga menduga kuat gadis kelas 2 Madrasah Aliyah ini dibunuh. Jasad gadis 18 tahun ditemukan seorang anak yang sedang bermain. Mbak Kakong, ana mau mati kae lho. Mati. Tapi mengkorep apa ada? Piye mau miring kok piye? Miring ya. Dan niku terus mbahne terus ngajak. Ya Allah, Mbah. Kae sapa ning angenane tiyang gelut cah lanang-lanang ngoten mboten mikir nek tahu itu mboten. Terus apa jenenge oksi Mbah Titi mentua kita ono apa iki ngoten. Nek arti nak sebenarnya betus to. Terus meneh. Berarti mentuhan Mbak Kong, aku ki kagetan iki ngomong apa lho, aku kan ngoten. Jeblan ngite kula ngiten yo Gusti, kula terembung. Itu siapa, Bu? Kakak korban menuturkan terakhir kali bertemu dengan adiknya pada Selasa pagi saat korban minta hotspot Wi-Fi. Ia kemudian melihat adiknya berkomunikasi dengan seseorang lewat telepon. Tidak lama kemudian korban bergegas pergi bahkan tanpa alas kaki. Sejak kapan? 1 hari. Itu pamitnya? Tidak ada pamit. Tidak ada pamit. Pergi. Itu pulang sekolah atau gimana? Enggak berangkat sekolah. Enggak berangkat sekolah. Setahunnya itu pergi sama siapa, Mbak? Kita nonton nak niku. Enggak izin no. Enggak izin. Terus tahu-tahu tadi gimana? Tahu-tahu udah di samping rumah itu. Kan tak Oh, belum pulang ya? soalnya saya kan lagi layat di Rawa. Iya. Petugas Polres Demak dan Polsek Meragen telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkapkan motif dan pembunuhan korban. Jasad korban dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diautopsi. Alvan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Kita ke informasi lain, hanya karena dianggap tidak menghormati kakak kelasnya, seorang siswi SMP negeri di Semarang Tengah menjadi korban perundungan kakak kelasnya. Korban dianiaya sehingga orang tua melapor ke polisi. Siswi kelas 1 SMP negeri di Semarang Tengah dianiaya 3 kakak kelasnya di alun-alun bekas Pasar Johar Semarang pada Selasa lalu. Dari video amatir yang direkam siswa lainnya, ketiga pelaku memukul, menjambak rambut dan menendang korban. Korban tidak berdaya sehingga tidak bisa melawan. Akibatnya korban menderita luka di bagian wajah. Kasus ini berujung masalah hukum. Orang tua korban tidak terima dan melaporkan para pelaku kepada polisi. Polisi bergerak cepat dengan memeriksa ketiga pelaku dan korban pada Rabu siang. Orang tua pelaku dan korban serta kepala sekolah juga dimintai keterangan. Para pelaku ini adalah senior dari korban. Jadi alasan yang bersangkutan pelaku melakukan penganiayaan karena menganggap korban ini sebagai junior tidak memberikan respek atau tidak memberikan penghormatan kepada para pelaku, sehingga membuat pelaku emosi, marah, kemudian mengajak korban ke lokasi untuk kemudian terjadi peristiwa yang viral di media sosial tersebut.
Perundungan dipicu masalah sepele. Ketiga pelaku merasa korban tidak menghormati mereka sebagai kakak kelas. Jadi kalau untuk kondisi ibaratnya psikologis korban tentu saja ada trauma, tapi kembali lagi untuk pendalamannya kami untuk pendalaman lebih lanjut. Nah ini sekarang fokus pada penanganan hukum yang masih bersifat untuk penyidikan yang ramah anak. Kasus ini ditangani secara tertutup karena baik korban maupun pelaku masih di bawah umur. Polisi pun melibatkan psikolog dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Menjual senjata rakitan, seorang pria di Klaten ditangkap. Untuk mengelabui polisi, ia sempat mengaku sebagai anggota TNI. Tersangka tertangkap berawal dari unggahan penjualan senjata api rakitan ilegal di sosial media. Modus pelaku dengan cara membeli airsoft gun secara daring, kemudian memodifikasi dan merakitnya menjadi senjata api rakitan. Polres Klaten menyita barang bukti berupa sepucuk senjata api ilegal rakitan, puluhan butir amunisi, baju, dan sepeda motor. Uniknya, tersangka yang baru berusia 33 tahun ini sempat mencoba mengelabui polisi saat ditangkap dengan berpura-pura menjadi anggota TNI. Alih-alih berupaya lepas dari tangkapan polisi, tersangka kini justru terancam hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Dengan seharga 10 juta. Yang membeli siapa? Nah ini belum ada yang membeli, jadi itu baru diposting, ya kan, diposting, terus kita melakukan patroli cyber, ditemukan postingan ternyata ada yang menjual senjata api rakitan ini, baru kita tidak lanjut. Mengaku anggota TNI dan Mengaku? Ya, awalnya yang bersangkutan mengaku anggota TNI dengan menggunakan baju training tersebut, makanya saya menghubungi Pak Dandim untuk berkoordinasi terkait dengan itu. Alhamdulillah kita sama-sama jalan bareng dengan timnya dari intelijen Kodim dan ditemukan yang bersangkutan ternyata bukan anggota TNI. 3 anggota sindikat jaringan narkoba di wilayah Klaten digerebek. Sindikat mendapatkan pasokan sabu-sabu dari Jakarta untuk diedarkan di Klaten. Jaringan bandar narkoba Klaten digerebek di daerah Troketon, Pedan, Klaten. Dari video amatir polisi, pengedar bernama Rahmat alias Koko yang pertama kali dibekuk. Bahwa itu mengandung metavitamin apa orang kok. Ini serbuk kristal ya Pak? Dari keterangan Rahmat, petugas kemudian meringkus satu lagi pelaku yang membantu membungkus sabu-sabu dalam paketan kecil. Dari sini petugas menyita ratusan gram sabu-sabu. Dalam pengembangan lanjutan, satu lagi pelaku diringkus bernama Ridwan. Ridwan merupakan kurir yang memasok sabu-sabu dari Jakarta dengan upah jutaan rupiah. Barang dari Jakarta berarti? Dari Jakarta. Dibawa oleh R, ditransfer uang 1,5 juta, suruh bawain TTP diantar ke Pedan, di Pedan kita lakukan upaya paksakan juga. Polisi masih terus mengumpulkan keterangan untuk mengungkap pemasok sabu-sabu dari Jakarta. Para pelaku terancam penjara 6 tahun karena melanggar undang-undang tentang narkotika. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, kita simak informasi lain. Pencurian helm di Puskesmas Sidorejo Lor, Kota Salatiga kembali terjadi. Pengunjung mulai resah karena pelaku orang yang sama dan belum juga ditangkap polisi. Untuk kedua kalinya dalam 3 hari terakhir, pelaku yang sama kembali mencuri helm pengunjung di Puskesmas Sidorejo Lor, Kota Salatiga. Dari kamera pengawas terlihat pelaku memasuki halaman depan Puskesmas mengendarai sepeda motor warna hitam dengan plat yang ditutup. Setelah situasi dirasa aman, pelaku mendekati 2 helm yang diincar lalu kabur. Kasus pencurian ini meresahkan pasien yang berobat sehingga minta polisi segera mengusut. Pihak Puskesmas imbau pasien untuk tidak meninggalkan helm di sepeda motor. Sepasang cincin dari emas tersangkut di jari seorang wanita di Klaten sehingga membuat warga panik. Proses pelepasan cincin dengan gerinda pun dilakukan dengan berlangsung menegangkan. Dari video amatir petugas damkar, terlihat proses pelepasan 2 cincin emas dari jari manis wanita yang berlangsung sangat hati-hati. Apalagi petugas damkar menggunakan gerinda mini untuk memotong cincin sehingga beresiko mengenai jari. Agar tidak panas, petugas menyiramkan air pada jari. Dan setelah kurang dari 1 jam, 2 cincin akhirnya bisa dilepaskan.
Petugas damkar mengaku membantu wanita ini karena warga panik lantaran 2 cincin sulit dilepas dari jarinya. Tidak bisa dilepas, mungkin karena sudah beberapa waktu akhirnya membuat panik akhirnya melaporkan, dan ada teman kami yang menginformasikan bahwa itu sudah datang ke damkar. Ada kendala selama proses evakuasi? Untuk kendala selama proses evakuasi tidak ada masalah, hanya ya mungkin karena terlalu tebal cincinnya, dan satu waktu untuk 2 cincin kan secara surplus saja, mungkin sudah ini itu biasanya ya agak dipaksa, biasanya hanya 1 ini 2. Petugas mengimbau warga untuk tidak mengenakan cincin yang terlalu ketat pada jari agar tidak mengalami kesulitan saat dilepas. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, demikian berita Semarang hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.